Selamat datang dan selamat menyaksikan, ini dia Walkout bab 9. Walkout. Lu kenapa sih ada gitu-gitunya? Minggu lalu tuh aku ngeliat ya, lumayan. hasil tappingan yang aku ngomong walkout itu sangat disturbing ya. Iya, ganggu Dan sekali. aku mengulanginya lagi sekarang. Iya, makanya. Oke, selamat datang teman-teman. Iya, selamat datang teman-teman dan selamat datang di Kelakar Comedy Club ya dan Kelakar Coffee and Comedy Club. Terima kasih sudah hadir dan kita kembali lagi di program Walkout. Program Walkout ini kita bikin diskusi yang membahas politik tapi pengennya ringan-ringan aja ya. Pengennya ringan-ringan aja. Karena pengetahuan kita nggak sehebat. Kayaknya kita nggak Pak sebobot Karni. itu juga ya. Kita nggak sehebat Pak Karni Ilyas tadi gue ngomong ya. Atau Bang Ari Putra dan juga. Atau Najwa Shihab ya. Kenapa gue Karni Ilyas ya, dia Najwa Shihab ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kemarin kan ada ya Pak Karni ya. Ada. Di Mata Najwa ya. Iya. Lucu juga. Bikin mata usi juga lucu. Hah? Enggak ya, mata usi enggak ya? Enggak, Mata kurang- Usi. Enggak jadi, Boleh juga nggak mata jadi usi. guys. Ya gitulah. Jadi di bab 9 ini ngapain Kak? Bab 9 ini Kelakar Indonesia bekerja sama dengan Rekam Jejak ya. Oke. Rekam Jejak ini dari ICW ya. IC? Gue pengen bahasa Inggris tapi nggak setengah-setengah gitu. Gimana tadi? Ya. ICW-nya jadi apa? ICW jadi ICW ya. ICW. ICW Iya. dari ICW dan Kepanjangannya apa sih ICW itu? ICW Indonesian Corruption Watch ya. Indonesian Corruption Watch. Ya, jadi apa itu nanti kita akan ngebahas soal rekam jejak karena ini sebenarnya pra-launching sebelum launching nanti tanggal 26 November. Rekam jejak ini aplikasi ya berarti ya? jatuhnya? Website. Website. Gue gak tahu ada aplikasinya atau enggak, nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya. Tapi itu ya nanti dijelasin lah, tapi setidaknya itu ngomongin soal berhubungan dengan tema yang kita akan bahas. Oke. Tema yang kita bahas nantinya adalah tentang caleg-caleg ini. Oke. Dimana caleg-caleg ini kita pengen tahu modal nyalek tuh berapa sebenarnya. Iya, yang bilang modal dengkul tuh siapa sih yang bilang kita mau modal dengkul aja turun ke dapil. Pembohong gitu, benar. Udah pengen maju aja tuh Iya, kayaknya gitu. iya. Makanya ini juga menyangkut kan udah DCT ya. Iya, iya. Ini menyangkut apakah ada hubungannya dengan korupsi atau tidak modal. Dari mana sih cukong-cukongnya ini? Gitu. Iya makanya. Maka itu adalah hasil-hasil korupsi Iya. tambang-tambang ini. Ya kan? Perusak. Perusahaan-perusahaan apakah di baliknya? Nah itu kita akan panggil. Jadi temanya adalah caleg ini modalnya berapa dan dari mana uangnya? Dan apakah itu hasil korupsi gitu kan? Wah, Makanya kita iya. ngundang ICW kan? Nah, kita akan membahas soal rekam jejak para caleg ini, Oke. ya. Dan ini memang kita undang, tidak kita bayar, apalagi kita dibayar. Ya. Kita aja nggak bayar mereka. Jadi ini untuk klarifikasi buat ICW ya. Dan buat narasumber-narasumber yang Betul. hadir hari ini. Dan bagi teman-teman yang selalu nanya, ih kelakar duitnya dari mana gitu ya. Iya. Kita coba mengklarifikasi ya, ICW tolong. Minyak-minyak Oke. lu. Kita panggil aja kali ya. Panggil dari langsung rekam aja jejak ya. si Oke, dari rekam jejak dari ICW ada Kak Seira Tamara. Boleh Seira ke Tamara depan. boleh bergabung Kak Seira. bersama kita di sini. Halo Kakak Seira, good people disobey bad laws. Bajunya aja Artinya udah apa sih? menggambarkan. Halo. Kak, tadi kita Salaman dulu. sepakat yang cewek-cewek di sebelah sini sih Kak. Biar- Karena kita duduknya rada dempet ya, jadi biar muhrim gitu. Ya, Keren nggak? aman nggak? Aman ya. Oke, mau nanya-nanya dulu atau kita panggil lagi yang lain? Ya, nggak apa-apa. Nanya satu-satu aja biar. Oke, Kak Seira, tadi udah di spill dikit sama Bang Ron tentang rekam jejak, ada itu website atau aplikasi gitu. Itu gimana sih Kak? Itu apa? Iya, jadi kalau kita lihat di poster yang udah dipajang di sosial media gitu ya, atribusinya Seira dari rekam jejak gitu. Jadi mungkin orang kalau misalkan ngelihat posternya sekilas bakal ngira rekam jejak tuh entitas yang berbeda gitu. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman rekam jejak itu kanal informasi. Tadi udah sempat disebut juga itu website yang dibentuk oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Kita udah membentuk kanal informasi ini sebenarnya sejak tahun 2015. Dan saat ini seperti informasi yang tadi disebutkan juga, kita akan relaunching. Jadi ini bukan launching yang pertama kali sebenarnya karena sejak pertama kali dibentuk dan dikembangkan tahun 2015 itu sudah pernah di launching. Tapi menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu ada banyak pembaharuan Pembaharuan ya? data, penambahan fitur yang nanti
akan memudahkan lah teman-teman yang akan jadi voters, masyarakat semua bisa cari informasi soal calon legislatif yang bakal maju di 2024 nanti. Info-infonya seputar dana kampanye mereka juga enggak ya? Jadi informasinya itu kita buat komprehensif ya teman-teman. Kalau misalkan cuman profil atau riwayat hidup doang kayaknya Udah teman-teman banyak lah ya, bisa cari Wikipedia cari ada ya. di banyak sumber gitu ya. Tapi nggak hanya itu, ada sejumlah informasi penting lainnya yang patut jadi indikator untuk menjadi bahan pertimbangan voters nanti. Kayak misalkan mereka itu keberpihakannya seperti apa sih pada pembentukan sejumlah undang-undang yang bermasalah gitu. Oh itu bisa terlihat di situ? Iya, kita udah kumpulin informasinya dan itu ada banyak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat apa panitia kerja dari sejumlah undang-undang bermasalah atau statement dari setiap caleg terhadap pembentukan regulasi yang bermasalah. Misalkan mereka sebelumnya Kalau yang belum pernah nyalek gimana Kak? Ini banyak nih misalnya siapa nih? Nanti kan ada Bang Faldo nih, belum lolos nih kan Senayan nih kan. Baru lolos Pemira doang nih gitu. Nah, itu bisa terlihat juga nggak di rekam jejak tuh? Iya, nanti Ini gimana Kak? Iya, jadi kita berusaha mengumpulkan banyak informasi sih dari caleg baik yang sudah pernah lolos atau sudah jadi petahana maupun yang ini Yang pertama baru ya? kali mencalonkan diri gitu ya. Tapi tentu yang sudah jadi petahana dan pernah duduk di jabatan legislatif itu jadi prioritas karena mereka sudah pernah duduk nih di kursi Jadi jabatan. ketahuan ya, Betul. stance-nya mereka kemana Betul. gitu ya. Ini jadi salah satu wadah untuk teman-teman bisa mempertimbangkan nih mereka sebelumnya udah punya jabatan itu kerjanya bener nggak atau mengeluarkan berpartisipasi pada regulasi yang berpihak sama kepentingan masyarakat nggak. Nah jadi ini jadi bahan pertimbangan mereka layak nggak dipilih lagi atau enggak itu untuk yang misalkan Itu yang udah pernah incumbent Yang ya. udah pernah duduk ya. Yang belum pernah duduk rada kosong ya. Itu berarti ya nanti halaman websitenya gitu ya. Iya, rekam jejaknya berarti saat dia jadi anggota DPR ya. Kalau dia emang tadiannya misalkan staf sus Mensetnek itu nggak bisa di track ya. Dia uangnya dari mana gitu-gitu. Kalau ada nama-nama tertentu yang kita kepo nih ya, dia ada nggak sih di rekam jejak nanti teman-teman bisa cek di tanggal 26 tuh. Oh, Bisa langsung 26 search November aja. ya? Betul. Oh. Tinggal beberapa hari lagi tinggal Ya. search aja. Ini caleg-caleg yang namanya. di sini nanti akan aku cek sih Kak. Iya benar. Ada gak sih namanya Ada itu di sih situ ya, gitu? dari mana. Iya, Ada iya. laporan ininya apa namanya? Laporan Keuangan. keuangannya juga, Ada ada yang hartanya ada ini gitu ya. Profil, kemudian afiliasi keluarga. Kalau teman-teman tahu mungkin ada yang satu keluarga nyalek semua, nanti bisa lihat di situ juga. Haritanu maksudnya Kak. Atau afiliasi bisnis, Oh, iya, iya, kemudian iya. statement dia terhadap pembentukan regulasi bermasalah, sama yang paling penting juga keterlibatan dia pada kasus korupsi. Jadi misalkan seseorang ini pernah diperiksa sebagai saksi kah atau jadi Oh, itu tersangka bisa dalam kelihatan kasus ya di situ korupsi. ya. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat juga di dalam website rekam jejak. Oh, Keren. Gak sabar sih. tunggu aku. lah ya nanti tanggal Keren. 26 November. Karena kan dengar-dengar di KPU sendiri nggak wajib ya Nggak dia wajib. mau nyertain profil atau enggak gitu. Itu aneh juga kan. Jadi kalau kita lihat di kanalnya KPU itu di websitenya itu ada yang bisa Yang suka ngedown itu ya? ada yang bisa website-nya? kebuka profile, ada yang enggak gitu. Oh, Berarti gitu. dia nggak mau nyantumin CV atau profilnya itu. Dan itu hak si calegnya kan ada aneh ya. Iya, rada aneh sih. Nah, adanya rekam jejak ini nanti ya pasti dibenci caleg-caleg ya. Aku pernah sih buka KPU ngeliat caleg, agamanya strip. Gimana tuh? Ya, salah itu. Oke, Kalau Kita gitu panggil aja caleg-calegnya ya. kita panggil caleg-calegnya. Dari Ladies First juga lagi ya. Hah? Dari Hanura kali kita panggil. Kita urut aja biar kita. Oh, boleh. Silakan dari urut Kak Pron ya. dulu deh. Dari caleg DPR RI, ini dia dari Dapil Jawa Barat 10 kalau nggak salah, dari Partai PKB. Wih. Kita panggilkan Mas Idam Arsyad. Woi. Mas Idam. Halo Mas. Aduh, Wis, Wih. ada aja nih teriak-teriak ya. Amin. nomor 1, amin. Silakan. Oke. Kita langsung panggil aja ya Oke. berikutnya. Yang Silakan, kedua ada caleg DPR RI, PSI, DKI Jakarta 1 nih, Jaktim. Minggu lalu ada lagi sih. Minggu Ya. lalu tuh ada, sekarang ada lagi. Heeh. Bang Faldo Maldini. Valdo Maldini. Terima kasih Abang Valdo. Halo bro, silakan bro, di sini aja bro. Bebas.
Nggak apa-apa bro. Enggak apa-apa, kan berdampingan. Ya terakhir sih. Yang ini- terakhir, Mm, ada caleg DPR RI dari Hanura, mm-mm. Kak Siti Rahmayanti. Kak Rahma, halo Kak. Dapil DKI Jakarta 3 ya. Ya. Oke. Kok, Bajunya mantap ini, mantap bajunya saya suka ini yang gini-gini. aduh, Heeh. kok Masuk. PKB dan Prabowo Gibran nggak make atau Iya dong. Oh, Eh, yang penting di hati. Yang ngusung pertama siapa ya kan? Nah, ya udah, nggak usah dibahas itu ya. Ya, Yang ya, usung ya. pertama, iya ya. Tapi Ganjar Yeni ya dulu ya pertama. Iya ya? bener. Sekarang Prabowo Gibran. Iya. Wah. Udah siap dia. Ya. Oh yang penting pilek ya Yang penting. sekarang. 2019 kan pilpres Oh soalnya yang Bang, penting ya, diri penting ya. sendiri maksudnya. Wah kacau juga. Oke Menyelamatkan kalau partai. begitu ya kita. Oke mic aja kak. Ntar gak kedengeran kalau nggak pakai mic. Oke kita Oh, iya. nanya satu-satu dulu ya. Aku Kita pengen nanya kenalan. penasarannya soal baliho dulu sih Kak. Tapi. Baliho ya. Ini kan alat peraga kampanye yang biasanya sering dijatuh-jatuhin sama masyarakat karena katanya Iya. nggak ada izin liar dan yang lain gitu. Nah ini Iya. dari temen-temen caleg ini, dari Kak Rahma, Bang Faldo, Mas Idam, udah bikin cetak APK belum? Baliho-baliho ini? Atau belum sama sekali? Mas Idam? Saya udah. Oh udah Mas? Oh, udah. Berapa banyak Mas? Berapa banyak tapi nggak ada lagi sekarang. Dicopotin sama Oh dicopotin. sama Bawaslu. Jadi Jangan nggak ada lupa, lagi karena balihonya. belum kampanye kan? Kampanye masih 28 Kak Kron. Hah? 28 Kampanye kan? tuh masih 28. Iya, kalau dikit lagi ya. Dikit Nggak, lagi. Sabar dulu gitu Mas Idam, tunggu aja berapa hari Kan lagi. dicopot-copot kan jadi. Jadi copot itu. Iya. Nggak bisa dibawa pulang lagi ya kan sayang-sayang tuh. Ya itu nggak bisa dipakai lagi ya Mas ya? Hangus tuh hangus. Angus Hangus sudah ya, ya. iya. Bang Faldo Nah gimana? kalau Valdo mah bilang Baliho berapa banyak Bang? baliho dia ya udah APK. nggak spanduk ya langsung baliho ya. Target, PSI ini target kamu tiba-tiba tuh berapa sih APK ini? Nyetak-nyetak Bang? Baliho itu saya belum udah nyetak tapi belum masang. masa. Taat aturan ya? Ente. Bentar Bang, Jangan curiga sama rezim. aku Lah melihat. siapa yang curiga? Aku melihat di gue curiga Cipayung. malu orang udah ada dibilang. Orang aku ngelihat kok Faldo Maldini Oh, nomor satu, billboard. nomor satu. Oh, billboard. boleh, billboard boleh. Bayar Kalau pajak. billboard boleh ya? Kok nurunin agak susah itu. Naik ke Iya. atas effort kak. Iya, rakyat rada manjat pinang dulu tuh. Iya. Nyopot billboard. Mau nurunin susah apa nggak berani nurunin? Enggak gitu dong bro. Ya, ini saya pasang billboard baru 3. Billboard baru 3, di mana aja itu? Langsung berapa itu satu billboard? Sasaran kan? Kita Ya. tembak-tembak aja lah di sini. Iyalah langsung aja. Pokoknya tagihannya itu rata-rata DKI ya. Heeh. Memang pajak reklamenya agak tinggi, sekitar 30-40 juta lah. per Satu bulan. billboard. Satu bulan, iya. itu berarti 3 bulan. Berapa? 3 billboard, Masanya? 3 billboard. Enggak. Setahun udah keburu Buat selesai pemilu apa sih. itu? Ya sebenarnya kan kita Per bayar apa itu? pajaknya. Per hari? Per bulan, Pak. Oh per bulan, 30 juta per bulan ya. 30 juta per bulan. Tanya dong yang kandidat Nah. Pilpres. Itu sekarang itu aja Nih, ada di yang dekat. banyak kita mic. Heeh. Nah, kalau dari Kak Rahma gimana Kak? Udah nyetak? Udah. Coba nyalain dulu dikit. Ya. Hah. Nah, nyalain dulu. Tes. Nah, Udah kan? Dah, udah, sekarang. aman. Gimana Kak Rahma? Kamu Udah. berapa target APK yang kamu miliki untuk di Februari 2024 nanti? Banyak. Nanti kamu pokoknya lihat aja pokoknya rame deh. Berapa tuh Kak? Nanya juga. Kamu lah yang nembak Bang. Hah? Enggak lah, biarin aja kalian. Oh, Lebih berapa ini. tuh Kak APK? Kira-kira memiliki anggaran ya? Anggaran itu berapa kira-kira kalau misalnya APK gitu? Wah ini kok tadi nggak ditanya anggaran, saya langsung ditanya anggaran nih gimana? Kacau emang, Usi. Nanya. Di framing. Ya ada Aji sih di sini. Karena kan dia udah diturunin, kita mau nanya Iya. harga nggak enak Yang gitu. belum diturunin Yang belum ini diturunin loh. ini. Tapi udah dipasang nggak? Oh udah dipasang ya? Oke, Mike, Udah. Rahma. Udah, Ya. Nggak nyala juga deh. Nyala. Iya. Udah dipasang tapi ya? Udah, alhamdulillah udah. Nggak diturunin? Kok masih Udah belum? diturunin malah. Oh diturunin Oh. juga? Kan kecuali PSI. Keluar. Karena susah, billboard susah tinggi. Tinggi. Gak apa-apa kan sebut mereknya.
Gak Sebut merek apa-apa dong. lah. Justru Lah kan itu negara tujuannya. demokrasi, santai Iya. aja ya. Emang kalau nggak pernah masang billboard tuh masang billboard sekali orang heboh aja udah. 30 juta 3 kali 3 90 juta Iya. sebulan ya. 90 hampir 100 lah itu sama uang masang dan Iya. lain-lain tuh. 100 sebulan itu kalau difungsikan untuk kita lanjut dulu ya. Udah jadi nih Kelakar Comedy Club. Dana baliho itu. Aduh, ya itu apaan? Ya itulah. Jadi mereka sudah masang ya padahal belum kampanye ya. Itu berarti Itu statement satu. melanggar aturan kan ya? Nah, kita tanya coba dari Coba dari ICW kakak- gimana? Kakak Kak Sera. Samara, kakak Sera, kakak Kak Sera. Sera. Gimana Kak Sera? Ya harusnya sih kalau ngikutin masa kampanye emang belum mulai ya. Yes. Tanggal 28 baru mulai dan kadang ketika kita ngomongin ini mungkin kita juga ketika ngeliat banyak poster atau banyak baliho di jalan juga bingung ya ini udah masa kampanye atau belum sih? Iya. Kok Tapi udah banyak kita ininya tuh boleh gitu. nyopotin gak sih? Harusnya sih karena belum ini boleh ya harusnya ya. Jadi Boleh. secara regulasi sendiri kalau misalnya kita bilang ya harusnya mengikuti jadwal gitu ya masa kampanye sudah ada tanggalnya diikuti pemasangannya seluruh kegiatan kampanye berkaitan dengan tanggal tersebut. Cuman Coba. Itu Ah. sosialisasi. Itu apa? Sosialisasi. Apa bedanya sosialisasi dan kampanye? Mas Ardi? Kalau udah ada nomornya itu udah kampanye. Ada nomornya nggak masalahnya. Ada nomornya, ada Ada gambarnya, paku, ada? Nggak ada. Oke itu gimana? Oke, nah itu kadang yang sering kita anggap itu jadi justifikasi gitu atau pembenar bahwa nggak apa-apa karena ini bukan kampanye, cuman fotonya doang sama namanya. Tapi teman-teman juga harus tahu gitu bahwa kegiatan kampanye itu bukan sebenarnya kami yang ngomong, Bawaslu yang ngomong. Boleh tuh kalau gak ada kata joblos. Iya bahwa salah satu kegiatan kampanye yang bisa diartikan kampanye itu kan sebenarnya citra diri gitu ya. Jadi Ya. ketika foto, nama yang ingin menginsinuasikan bahwa saya ini sedang mencalonkan diri gitu misalkan, ya itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam Kategori kampanye. Walaupun nggak ada aktivitas kampanye tulisan- gitu. Walau nggak gamblang bilang pilih saya gitu misalkan. Atau ada foto nomor urut coblos gitu, tetap kampanye ya berarti ya? Iya bisa dimasukkan ke aktivitas kampanye. Itu masuk jenis korupsi apa gitu? Kan maksudnya kan ada kayak tanggal 28 sekarang misalkan tanggal 25 23 gitu kan masih ada misalkan 5 hari lagi itu kan udah korupsi waktu tuh colong star istilahnya kan korupsi waktu masuknya kali ya. Tolong kalau nyetok-nyetok itu pakai mic biar kita gak ketawa sendiri ya. Bagus itu ngasih kadang. Yang paling belakang kayak apa? Iya. Iya nggak masuk suara ya, Nggak kalau masuk suara. nimpe-nimpe. Iya, Sini doang di ya. video. Iya, Makanya datang live guys. Ya Nah, biar tahu kan, rame ini. Iya bener. Iya, yang di YouTube kayak apaan sih nih Valdo ngomong Iya, apa gitu? ngomong apa? Kayak nggak nonton live, kalian melewatkan jokes-jokesnya. Kayak mic makanya. Kita gue bahas klip on atu nih. Ya gitu, itu udah ada. Berarti Kak Rama sama Mas Idam belum masang billboard. Tapi akan masang ya billboard, Kak Rama bakal masang billboard juga. Masang nggak kira-kira? Ada Pasang dari billboard ya? misalkan Pasang. Nanti kan Oh, masang ya? aku kan ikut aturan tanggal 28 kan KPS nih. Bercanda bang. Namanya juga stand up ya kan? Iya, bener. Nggak apa-apa. Iya, bener. komedi klub aja ini ya kan. Nanti tanggal 28 ada rencana Tapi masang kenapa ya. baliho dipasang sekarang, Kak? Kenapa baliho dipasang sekarang? Oh kamu enggak ya? Dia belum, maksudnya tanggal Belum 28. pasang. Pertanyaannya adalah Baliho dan billboard tuh beda Oh, loh. baliho, iya. Baliho Baliho tuh tuh apa? yang pakai bambu-bambu, pakai bambu. yang Besar di besarnya Ya. mungkin mirip tapi kayak bambu ya. Poster-poster, spanduk, gitu. Itu udah kalau Kak Rama spanduk udah kan kan ya? Kak Rama udah. Oh. Nah, billboard itu niat masang nggak? Niat Billboard. nanti Ada katanya. Ada, Oh ada, nanti. tapi di dapil nggak banyak sih. Apalagi yang foto-foto kayak gini gitu ya. Ya. Foto-foto sama boneka ya. Coba Bang Valdo, ya, itu ada, efektif ada. nggak sih Bang bikin billboard kayak gitu, baliho kayak gitu, foto-foto kayak gitu. Mike, kamu butuh mic? Oke, kasih dulu Mas Idam. Enggak Bu Dewan. Sebenarnya efektif ya guys, suka nggak suka politik kita tetap butuh alat peraga kampanye. Karena kan
memang kalau PSI alhamdulillah ya banyak dan lucu dan mungkin menyebalkan bagi teman-teman, tapi saya pastikan itu yang mengerjakan vendor. Ya, Bukan Valdo Maldini ya? bukan saya, teman saya. Enggak, maksudnya itu kita emang ngerjain vendor. Memang sih cukup problematik ya, selalu ada ruang sih Mbak Sheila ya, karena aturannya itu harus ada nomor, ada paku. Kalau kita kan nggak ada nama, nggak ada nomor, nggak ada pakunya gitu. Yang ayo coblos. Ya kalau mau besok doainlah partai-partai yang non parlemen ini masuk gitu, biar berubah juga aturannya gitu, kobol gitu. Ya yang bikin kan aturan-aturan orang-orang yang di sono, kita mana tahu. Apa emang mau rubah aturan apa? Ya misalnya, Contohnya? dikunci aja langsung aturannya. Pokoknya asal ada nama, dapil kagak boleh gitu. Sekarang kan ada pakunya, dibikin lebih detail. Karena tetap ada ruang terbuka kan. Dan kita politisi ini kan selagi ada masih ruang kosong kita timpe. Gitu loh. Hajar gitu kan. Nah makanya debatable-nya di situ sih bos. Tapi kan sekarang rapi kan jalanan dari baliho. Belum tanggal 28 Kan Bang. belum. Ya nanti setelah tanggal 28 itu. 28. Ya memang kadang-kadang yang kasihan itu pas pemilu tuh jin pak. Jin-jin di pohon itu loh. Oh, iya, Jin-jin di dipakai. Iya nggak bisa pulang, ada foto bener. gua. Iya, kasihan itu sedot WC sama badut sulap itu pasti berkurang jobnya kan. Ketutup sama baliho ini caleg. Iya gitu, kasihan Iya, juga. iya, iya. Tapi ini fun fact ya Kak. Aku tuh ngeliat dana kampanye ya. Dana kampanye kayak misalnya Fauzi Bowo 2012 kemarin tuh itu menyentuh sampai 60-an miliar loh dana kampanyenya. Itu Gitu. Kalah lagi. Kalah lagi Fauzi Bowo. Iya. Terus ya bisa jadi ternyata nggak pakai Bang. Ya kan sekarang kan modal dengkul bilangnya anak-anak muda kan sekarang banyak yang nyalek, alasannya adalah ya modal dengkul aja kita ke dapil. Itu sebenarnya realistis gak? Mulai dari Mas Idam. ya, Mas Idam silakan. Modal dengkul ke dapil itu realistis nggak Mas Idam? Apa tuh? Kalau misalnya modal dengkul doang gitu nggak ada Ada yang dana nyebut modal dikeluarkan. dengkul itu mengiyakan Kalau- atau apa gimana? Sebenarnya kalau lihat prakteknya nggak ada rumusnya ya. Belum tentu yang punya duit Oke. banyak menghabiskan duit yang banyak kemudian terpilih. Abang timpe aja yang ngomong modal dengkul ini bang. Iya. Jangan baik-baik bang. Dan Oke. ada juga kasus yang kemudian nggak banyak duit tapi terpilih. Jadi tergantung lokasinya. Tapi bahwa ada yang bilang nyalek itu tanpa duit, saya kira itu omong kosong. Nyalek tanpa duit. Nggak mungkin. Ada tuh bang teman saya bang keluar dari PSI dia ngoceh di mana-mana. Dia bilang dia modal dengkul. Siapa? Kan itu- Inisialnya Rian. Panggilannya nama panjangnya Rian Ernest ya. DPRD itu kan DPRD. Setiap aktivitas politik kan pasti butuh Duit. biaya. Tapi biasa orang menyebutnya ongkos politik. Ongkos politik. Nah, Ya. masalah ongkos. Ngumpul-ngumpul, minum kopi, beli rokok, kan nggak mungkin orang yang Betul. dikumpulin yang beli, pasti Kita yang punya beli. hajat. Tapi mungkin nggak kayak dia sebenarnya emang modal dengkul, tapi masalah ongkos tadi ada yang ngongkosin, nah gitu. Nah, ya ada kan? cukongnya ya berarti. Ya apalah istilah itu ya kan. Kemarin sih ada baliho. Itu Bang Do. bener nggak sih katanya gitu kan? Kemarin tuh ada Allah. baliho ini Bang Do. Subhanallah. Bang Do, kemarin tuh ada baliho PSI itu adalah partainya Jokowi. Iya. Cukongnya Bang. Apa? Itu cukongnya bukan? Tuhan ya. Enggak lah, maksud gue memang gimana ya, kadang-kadang kita tuh hipokrit gitu loh. Dia tahu bahwa biaya politik mahal. Ya caleg datang kalau nggak ada duit kagak mau datang. Ya kan? Udah ada duit dikopiin kurang transport. Habis itu udah dikasih transport kurang minyak. Udah dikasih minyak minta beras. Habis minta beras diminta lagi ini, minta lagi itu. Nah itu kan pakai apa? Pakai uang. Iya. Iya kan? Nah, itu model sendiri. Semua Kalau caleg. kita berarti. PSI ya, Ah. kita PSI itu mix, partai bandarin Oh. partai. Jadi makanya Kaisang tuh berani ngomong akan miskinkan yang korupsi karena partai bantu banget. Dari mana itu uangnya? Uang partai. Dari mana itu? Wah, Jadi ya, iya, uang partai ya. Berarti uang partai dari rakyat dong. Jadi uang partai
Oh, Kalau- dari AdSense kali, AdSense YouTube enggak? Untuk partai-partai yang nggak banyak punya kepala daerah, yang nggak banyak punya anggota dewan, nggak bisa main mahar politik, ya, nggak bisa main rekom pilkada. Nah itu tuh nggak perlu lu pertanyakan, pasti duit kita. Oh, ini nyinggung Mas Tanya Idam. yang banyak kepala daerahnya, gimana cara mereka dapat duit. Kalau kita fundraising, memang PSI itu ada donaturnya memang. Oh, siapa namanya? Wah, Banyak. nggak langsung gitu. Oh ya. Banyak, PSI donaturnya ada dan banyak. Kan ada top 10, top 5, top 3 Karena kan, top 3. karena kan gini, tujuan kita tuh kayak di Amerika gitu loh Pak, ada PAC namanya. Yeah. Oke. Nah kalau kita kan di Indonesia nih malu-malu kucing gitu, kalau mau bantu PSI nanti yang lain singit gitu. Akhirnya pengusaha pusing. Nah kita tuh kadang-kadang suka bohong gitu loh berpolitik nih menurut Akhirnya gua. diam-diam. Harusnya dibuka aja. Oh ya perusahaan ini bantu PSI gitu, declare. Nah sementara dari kita udah bantu PSI nanti yang sini kok gua nggak dibantu gitu. Akhirnya kan pengusaha akhirnya mohon maaf ya bandarin semuanya. Bandarin semua Iya bandarin partai. semuanya gitu. Karena kita nggak pengen berani Oh, ngomong gitu itu di ya? atas meja gitu loh. Wah. Mau nggak mau loh ya. Baru tahu ini. Dan sosok nggak tahu. Maksud gue. Ternyata ada bandor yang bisa danain partai semua. Ya mau Bahaya nggak juga mau. ya ini ya. Masih mereka kan pasti didatangi sama kandidat. Bantu dong. Datang Amin, bantu. Datang gua nyalek, bantu. Datang Bang Idam, bantu. Oh, minta dulu. Kirain Iya. kayak dia udah langsung nih Nah lu sini, paling sini, penting adalah menurut gua jangan ada komitmen aja. Kalau saya gua bantu lu, lu nanti bikin iup gua hidup. Jangan. Izin usaha pertambangan misalnya. Oh, Nah enggak, itu jangan yang itu harus ya. dijagain. Maksud gue terimalah faktanya bahwa politik kita tuh mahal. Kenapa? Karena kita yang pengen. Jadi jangan hipokrit juga bahwa kita pengen murah, kita pengen bersih, kita pengen clear. Tapi kitanya juga pengen makan. Itu masalahnya. Gitu loh. Kita itu Dan maksudnya partai-partai masyarakatnya yang ya. kayak gitu nggak akan menang. Contohnya partai gua kemarin gitu Pak. Makanya sekarang ngerubah itu caranya tadi. Caranya sekarang Udahlah, berubah ya, Bang, ya? Udahlah kalau kemarin nggak ada ini apa timbal baliknya. Ya saya sekarang janjiin apa gitu nggak ada ya. Iya, maksud gue ngomong biaya politik ini kita itu sering kayak ngomong film porno gitu loh. Tau gak lo? Ngomong film porno tuh kita ngomong jahat, tapi pas sembunyi kita nonton. Gitu loh. Oh ini membela. Maksud gue ini realitanya gitu, Membela. Realitanya ya. Bukan menurut membela gua. Pak Ganjar. Karena biaya, ngomong biaya politik nih, come on lah, kita yang begini nih, duit kita berapa sih Pak? Gak mungkin lah kita megang 5M Pak. Dan kalaupun megang 5M kita bantingin semua politik, gak mungkin. Gitu loh. Jadi menurut gua, kalau ngomong biaya politik, mending ya dorong di atas meja semua Pak. Open. Atau dibatesin. Ya. Gitu menurut gua ya. Oke. Tapi kan sebenarnya di KPU sendiri boleh kan? Boleh. Untuk menyumbang, tapi memang katanya laporannya atau syarat-syaratnya agak Harus sulit apa segala macam itu yang bikin akhirnya main belakang aja lah gitu ya. Iya. Coba. Tapi kalau dari Kak Rahma dulu, Kak Rahma tentang sama sih. Kalau misalnya dari Hanuranya sendiri, dari Kak Rahma sendiri gitu, ada orang di baliknya itu juga nggak gitu? Sama kayak Bang Faldo, Kak, ada pengusaha-pengusaha kita tahu Pak Oso banyak kan bisnisnya juga gitu. Itu gimana Kak? Mau jujur? Jujur dong. Jujur, Nggak Pak. ada kita. Kita semua independen sendiri. Nggak dibantuin partai? Enggak. Tapi ada mahar nggak? Nggak ada juga. Mahar nggak ada, Nggak ada. dibantuin partai juga nggak? Enggak. Kecuali mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 wajar pasti ya kan. Itu kan pasti hajar-hajaran tuh dari yang nomor 5, nomor 10 mau naik ke atas. Bang Rahman nomor berapa? 2. Oh, hajar-hajaran berarti. Hajar-hajaran berarti. Masuk dong, Habis hajar-hajaran. bilang, aku pakai doa. Woi, tadi katanya 1, 2, 3 Kalau hajar-hajaran. Iya benar. Kalau Kabul. coba kita cek kalau Mas Idam nomor urut berapa Mas? Saya nomor urut 2. Oh 2. Nomor urut 2, nomor urut 2, nomor urut 1. Ini hajar-hajaran semua nih Satu berarti. sendiri. Iya 1. Gede juga biaya. Gak ada ya. Oke, tapi kalau misalnya dari Kak Syera sendiri, wajarnya itu berapa sih Kak? Ini kan kalau misalnya tadi dari Mas Idam, Bang Faldo sama Kak Rahma bilang pasti ada duit, ada ongkos politik gitu. Tapi yang sewajarnya sampai kita bisa bilang ini tuh nggak hasil dari korupsi gitu. Itu berapa sih angkanya itu nominalnya?
Saya kira sih sebenarnya kita tinggal ikutin aturan yang udah dibuat sama KPU ya. KPU udah menerbitkan gitu peraturan dana kampanye dan di situ sebenarnya udah ada batas maksimalnya gitu. Coba. Untuk Itu sumbangan berapa tuh? misalkan Berapa itu? dari sumbangan dari perorangan itu 2,5 miliar dan sumbangan dari kelompok atau badan usaha itu maksimal 25 miliar dan kalau tadi kita banyak ngobrol gitu ya bahwa nggak ada takaran pasti gitu berapa sih biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk orang bisa lolos ya memang nggak bisa pasti, berbeda-beda iya, tapi ha. satu yang kita sepakat itu pasti mahal gitu walaupun Oke. mahalnya seberapa minimalnya tuh mungkin kita nggak bisa tahu takarannya gitu ya tapi memang ya biaya politik kita mahal dan at least seminimal-minimalnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitasnya kan sebenarnya salah satunya mengikuti aturan sumbangan maksimal dan memastikan bahwa laporan yang dibuat terhadap sumbangan dana kampanye itu real gitu misalkan. Jadi ketika menerima dari perorangan itu maksimal ketentuannya 2,5 miliar, berarti kalau ada individu yang mau nyumbang lebih dari itu, ya udah jangan diterima karena itu udah ada kayak, wah, lewat udah ada. batas. Kelebihan 500 jutanya balikin 2,5-nya ambil. Betul gitu. Iya. Dan sebenarnya kan tadi banyak disinggung juga gitu ya. Masih ada kekurangan juga atau kelemahan dari regulasi kita dan dalam hal dana kampanye sebenarnya sekarang cenderungnya itu lebih ke administratif gitu. Minim upaya untuk melakukan audit investigatif atau pencocokan gitu ya. Apakah betul dana kampanye yang dilaporkan misalkan saya nih lapor dana kampanyenya cuman punya sumbangan 100 juta padahal billboardnya di mana-mana, balihonya di mana-mana, itu dan gimana itu tuh? tadi kita dengar kan biaya juga mahal gitu. Nah, maksudnya dari hal-hal seperti ini sebenarnya yang bisa didorong adalah ya supaya yang dilaporkan itu sesuai dengan apa yang memang dikeluarkan. Ya, jadi masyarakat juga bisa ikut mengawasi transparansi dan akuntabilitas. Berarti dilaporin Mbak, gitu aku wajib. nanya, menurut Mbak berapa biaya maksimalnya? Tadi dulu ini masih wajib lapor. Iya. Wajib lapor ya? Kalau caleg kan Oke. wajib Ini lapor udah ada kan? yang pernah nyalek gak di tahun-tahun sebelumnya? Gue pernah. Oke, dari Bang Faldo dulu. Lapor nggak, Bang? Laporan yang sebelumnya berapa? 900 juta. 900 juta. 40.000 suara. Itu Bogor yang ya? dilaporin, yang tadi misalkan Enggak, itu Mbak- dilaporin Oh, semua. iya. Kalau yang tidak dilaporkan saya sudah lolos, Pak. Lolos saya. 900 Nah, juta. nah, menurut Mbak Sera nih, berapa maksimalnya kalau mau jadi dewan? Saya kira maksimalnya mungkin nggak ada yang bisa mastiin ya karena tadi bahkan 60 miliar pun masih bisa, lebih dari itu juga masih bisa. Cuman kalau misalkan kita lihat ada riset juga yang sempat saya baca dari LPM FEUI, seminimal-minimalnya mungkin ya takarannya kalau di tingkat DPR itu 1,15 M sampai dengan 4,5 M. Itu juga kalau tergantung maksimalnya dapil ya? Kita nggak pernah tahu karena selalu bisa aja tuh lebih dari itu. Tapi kalau seminimal-minimalnya at least dari riset itu gitu ya. Dan kenyataan yang kita sepakati bersama bahwa memang biaya politik mahal, yaitu di tingkat DPR setidaknya 1 miliar lah. Minimnya 1 minimal miliar. yang dikeluarkan. Gitu. Tapi kenapa biaya, ini kan kita sepakat biaya politik itu mahal gitu kan. Tapi sebenarnya yang ngebuat mahal ini, kita kan bisa ngeliat nih caleg-caleg di sini sebenarnya juga nggak pengen-pengen banget untuk ngeluarin duit banyak-banyak gitu kan. Misalnya kayak tadi Bang Faldo ngeluh soal, atau Mas Idam ya yang ngeluh soal nih gue ngasih duit segini masih kurang, ngasih duit segini masih kurang, ngasih duit segini masih kurang gitu. Yang bikin mahal tuh masyarakat kita, demand-nya, atau sebenarnya emang udah sistemnya kayak gitu aja gitu loh. Emang demokrasi mahal aja gitu. Iya, kalau menurut saya sih karena justru di momen ini ada teman-teman yang Nyalek. mengalaminya langsung, nyalek langsung dan mungkin akan lebih enak kalau dengar dari teman-teman gitu ya. Tapi kalau bisa sebelum itu kalau bisa kasih komentar sedikit, memang biaya demokrasi kita mahal. Politik kita saat ini berbiaya tinggi. Demokrasi kita mahal atau demokrasi emang mahal, Mbak? Saat ini demokrasi memang mahal. Demokrasinya yang mahal. Ya? Beberapa faktanya gitu ya, itu bukan pernyataan tanpa landasan gitu misalkan ya. Dan ini bukan suatu informasi yang ibaratnya tidak ada dasarnya atau contoh-contoh nyatanya nggak ada. Teman-teman mungkin bahkan udah lihat langsung di pemberitaan, banyak juga caleg-caleg yang sudah sempat angkat suara gitu bilang bahwa sebelum mencalonkan diri, sebelum diberikan nomor urut tertentu, nomor urut prioritas misalkan nomor urut 1 dan 2 itu dimintakan mahar sekian di internal partai politiknya. Dan bahkan kalau misalkan kita telusuri lagi ya teman-teman, caleg-caleg yang dimintakan mahar tersebut itu bahkan caleg-caleg yang juga
dia punya jabatan struktural di partainya. Jadi kebayangkan misalnya udah pegang jabatan struktural di baik di DPD pun tetap dimintakan mahar yang tinggi, gimana misalkan yang nggak punya struktur, nggak punya jabatan struktur di partai. Karena sejak tahap paling pertama dia mau maju udah keluar biaya yang tinggi, otomatis matematika sederhananya di masa kampanye jadinya terfikirnya gimana biar balik modal nih, biar bisa terpilih gitu kan. Salah satunya mencari berbagai pendanaan supaya maksimal kegiatan kampanyenya. Dan nanti ketika sudah terpilih, pada akhirnya besar potensinya untuk bisa terjadi korupsi gitu. Karena ya itu tadi, mindsetnya adalah gue harus balik modal. Soalnya sejak awal udah keluar duit banyak nih, keluar modal 5 miliar buat nyalek, kalau cuman dapat modal gaji doang setiap bulan, wah ini boncos juga nih misalnya kayak gitu. Itu kalau modal sendiri. Kalau dimodalin tadi sama sumbangan berbentuk sumbangan padahal investor gitu kan. Nah itu harus balikin duit investor ya kan. Belum bunganya ya. Belum proyek-proyek Banyak yang imajinasi lainnya. kamu ya. Oke, Oke, thank you Mbak. Mbak Rahma boleh Mbak. Kalau misalnya tadi aku mau nanyanya soal itu sih. Tentang demokrasi itu kan mahal nih. Tapi yang ngebuat mahal itu sebenarnya siapa gitu? Masyarakat kita kah yang ngebuat itu mahal gitu? Karena ini aku iniin lagi ya, aku elaborate lagi karena aku tuh pernah baca buku Richard Veno, dia itu neliti tentang senator di US dan dia tuh bilang kalau misalnya senator bahkan parlemen di US itu ngelihat masyarakat itu seperti world of shopping bag. Jadi ketika mereka turun ke dapil, mereka tuh harus ngasih sesuatu gitu. Jadi ini bukan cuma terjadi di Indonesia doang gitu, tapi juga terjadi di US bahkan yang demokrasinya udah beratus-ratus tahun gitu kan. Nah menurut Mbak Rahma sendiri, demokrasi kita mahal, apakah benar itu emang sebenarnya karena demand masyarakat kita juga tinggi gitu loh untuk diakomodasiin ya? Balik lagi, itu sebenarnya masyarakat kita mentalnya masih miskin. Oke. Sorry ya. Keras banget. Ngeri. Sekarang gini. Ini perlu disensor kan nanti? Enggak, sekarang gini. Kalau misalnya para caleg udah nggak datang ke dapil terus ngasih duit, itu kan sebenarnya tindakan korupsi juga. Dia membeli suara masyarakat ini dong. Nah gimana caranya Indonesia bebas dari korupsi ini? Mulai dari situ aja dulu. Kalau misalnya tadi Mbak bilang ini benar, gue udah ngeluarin modal nih, terus gue nggak naik. Nah pas gue naik, misal nih yang satu nggak naik, mungkin jadi gila ya kan. Tapi kan kalau misalnya yang naik ini gimana nih modal gue balik gitu, satu. Terus kedua, itu udah pasti dia berpotensi untuk korupsi. Atau cari cara gimana gue balik modal nih. Dan kedua kalau misalnya tadi dimodalin bohong banget, nggak ada timbal balik lah, minim-minim proyek gue dapet, gue jadi komisaris misalnya gitu. Perusahaan nggak mungkin dong ngasih investor, jadi investor kalau nggak ada timbal baliknya ya. Emang dia nyari duit gampang kan gitu. Tapi menurut saya sih sangat relatif ya. Jadi kan Gimana Mas Idam? yang harus kita pahami bahwa setiap orang yang mau masuk ke urusan politik pasti ada ongkosnya, ada biaya politiknya. Apakah itu mahal atau tidak itu sangat relatif. Dan Bisa kalau dibikin pertanyaannya kenapa demokrasi kita mahal? Itu ada banyak indikatornya. Misalnya saya secara pribadi, saya nyalek di Jawa Barat 10. Saya rumahnya di Bogor. Secara demografi itu udah bisa dihitung secara akal-akal bahwa itu pasti butuh ongkos yang. Tetapi pada saat yang bersamaan ada seseorang yang kemudian ongkos politiknya lebih rendah karena punya investasi sosial. Ya, misalnya dia dekat dengan masyarakat. Itu bisa dimasukkan juga sebagai bagian dari ongkos politik. Jadi enggak selalu soal duit. Yang kedua, kita nggak boleh menjebak pikiran kita bahwa seolah-olah semua yang nyalek ini lalu memakai biaya ongkos politik yang tinggi lalu ujung-ujungnya mau korupsi, nggak gitu dong. Karena setiap kita ini punya cita-cita politik tersendiri. Makanya menurut saya pertanyaan ke kita ini, kamu itu masuk politik, cita-cita politiknya apa? Wah, itu jadi closing statement nanti. Itu penting. Karena kalau tidak ada standarnya itu, maka kemana-mana pertanyaannya. Oh ini nyari duit, ini mau nyalek, ini nyari ini. Tapi kalau punya cita-cita politik, ada sesuatu yang mau diusung secara ideologi, itu menjadi lain. Nah, itu nggak bisa ditukar dengan soal biaya gitu. Misalnya kalau memperjuangkan, misalnya saya memperjuangkan petani, itu nggak bisa diukur dengan berapa yang harus kita keluarkan. Karena cita-cita saya adalah menolong dia kalau saya jadi anggota DPR. Itu nggak bisa ditukar dong dengan
materi. Nah, Karena gini, Bang, jauh sorry. lebih tinggi Oke. substansinya. Oke. Saya hanya menjawab pertanyaan Mbak tadi. Nah, jadi kalau bisa ditanyakan mahalnya, yang saya jawab kan itu, bukan yang lain-lain. Nah, itu Mahalnya yang karena abang apa tuh? jawab tuh tadi udah konteks luar dari pertanyaan Mbak itu, Oke. gitu. Jadi itu aja sih. Kalau dari aku sih balik lagi kita tuh tetap harus Yang kita ngebuat nih mahal tuh caleg- apa sih Kak? Hah? Yang ngebuat mahal, paling mahal tuh apa? Biaya paling mahal di perkampanyean itu apa sih? Cetak ini Cetak APK kah atau pas turun ke dapilnya kah atau atau calo-calo turun itu ya kan? dapil sih, karena kan kita gini, kita ini kan berarti lagi kasarnya tuh kita jadi pengemis suara nih sekarang. Gimana mereka mau welcome ke kita, itu nggak gampang gitu. Mereka welcome ke, banyak caleg yang datang diusir gitu aja atau nggak diladenin gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak pakai duit pendekatan itu kan. Ya udah kita sering-sering aja ngobrol sama mereka dan emang seharusnya kita mendengarkan suara mereka karena kan kita calon wakil mereka kan yang nantinya kita harus membantu dapil kita itu. tapi itu yang paling mahal ya menurut kamu turun dapil ya? Yang paling mahal sejujurnya waktu. Waktu Nah, berarti. kita bisa tipes cuma gara-gara turun terus. Kalau mahal secara uang, apa tuh Kak? APK Itu kah? sih. Enggak sih kalau misalnya kayak APK itu kan relatif ya. Kita kan bisa kontrol juga mau seberapa banyak kita keluarin gitu. Ya sebenarnya lebih ke apresiasi konstituen kita aja sih. Dia mau nerima kita Apresiasi berarti kita konstituen. ya feedback lah ke mereka. Ya. Makasih ya udah hadir kayak gitu-gitu aja. Oke. Ya, soalnya kan percetakan di zaman-zaman bulan-bulan ini kan lagi padat-padatnya kan mereka penuh kan. ya. Penuh ya. Waiting list. Supply and demand-nya tinggi gitu, Iya, makanya dia benar. mahal. Wah, udah capek tiap hari ngeliatin foto muka orang. terus ya kan, Ganti-ganti hari ini nomor 1, besok nomor 2. capek juga. Stres juga dia kan, kita harus hargai biaya. Selesai pemilu naik haji. Iya benar. Tapi enggak sih ya kalau menurut aku sekarang apalagi pemilih kita kan 50% ini Gen Z sama Iya. milenial ya. Mereka tuh udah pada pinter, justru mereka yang Oke. dikasih duit udah nggak mau. Mereka cuma, gue intinya ya yang aku perhatiin ya, mereka ini cuma ingin didengar. Dan mereka ini, Oke. lo nggak usah banyak ngomong deh jadi caleg, lo nggak usah janji-janji, udah lo keluarin aja lo tuh gininya apa gitu loh, apa lo yang butuhin, ya gue kasih misalnya gitu. Udah gitu aja sih. Orang anak-anak sekarang kalau aku bilang milenial tuh udah pada pinter-pinter. Udah pada pintar-pintar ya. Oke. Ya, itu kan siapa? Siapa sih namanya dia? Aldi Taher kan gitu kan. Aldi Taher. Apa visi misinya? Dia masih jadi nyalek kan? Enggak kan? Jadi nggak sih? Enggak ya? Jadi deh. Jadi ya? Nggak tahu Jadi sih, aku dia belum cek sama lagi ini sama siapa Vicky Prasetyo ya? Vicky satu? Prasetyo. Cuca. Nah, gimana? Visi misi apa nggak tahu, terserah, ntar saya nggak tahu. Iya, Saya nanya aja dulu ke orang-orang mau apa gitu. Ya kan manusia di bumi semuanya bingung. Gak Iya. bingung kalau udah di surga. Iya. Bang Do, gimana Bang? Kalau misalnya kamu gimana? Paling mahal tuh di biaya apa Bang? Ya kalau Uang ya, ini biaya uang ya? kos ya. Kos ya, Kos nih kita ngomongin. Sebenarnya sih tadi yang benar sih kata Abang sama Mbak yang udah ngomong di awal sih. Jadi memang bisa diukur sebenarnya. Tapi kan kita juga mix nih Pak antara cara kita melihat peta pertempuran, waktu yang pendek, sama apa namanya target suara kita gitu. Pertama soal lawan. Yang kedua soal waktu yang pendek, Waktu yang yang ketiga pendek target ya. suara Bener gitu. juga Jadi buat teman-teman nih kalau mau nyalek nantinya gitu, yang pasti biaya yang pasti keluar ya, ini fixed cost lah. Ya, dia akan jadi variable cost tergantung berapa numbers yang teman-teman keluarkan. I mean like kayak billboard, Ya. baliho, itu structure cost-nya APK. Oke. Alat peraga kampanye. Oh, ini diajarin. Either itu kartu nama, either itu stiker, either itu kaos, Kalender ya? pin, ini itu gitu. Itu fixed cost-nya itu APK. Fixed cost kedua adalah biaya turun dapil, kayak yang tadi. Misalnya turun dapil, kita ketemu warga, ngumpulin warga, ya agak kurang sopan aja sih, nggak naruh snack, gorengan. Itu biasanya tergantung style calegnya tuh. Iya. Misal Kalau ada style yang kamu gimana style kamu? kalau gue sih misalnya pertama untuk orang yang jadi host rumah tuh ya, Pak titip uang kebersihan 100.000, ya uang kebersihan 100.000 ya? 100.000. Oh ini dibuka loh nominalnya. Ya Ngeri, terus habis ngeri nih, itu Bang, kalau biaya misalnya yang datang sekitar 20 orang, berarti minimal Pak saya cuma punya uang 200.000 nih, berarti per pax per unit costnya tuh 10.000 gitu, snack aja, dan gue nggak datang di jam makan.
gue datang di jam sore atau after dinner untuk ngakalin biar nggak keluar uang makan gitu. Terus ini diusahain hari Senin atau Berarti enggak pas Kamis titik. gitu ya biar Nah, ada terus yang- mungkin biaya tak terduga. Selasa Senin Kamis kan jadi. Atau biaya tak terduga tuh, misalnya ya. Minum Kayak lagi puasa. disindir-sindir sama warga kan. Seret banget nih osnya puasa gitu. Senin Kamis. Senin Senin Kamis tuh. Kamis. Tapi memang ini kan fixed cost aja nih. Ya. Nah, ada juga mungkin yang metodenya dia harus pakai pengikat. Ya, ada yang mungkin bawa tebus minyak goreng, beras, sembako, snack, apa gitu. Ada juga yang Itu customize lah, tapi fixed costnya Ya. segitulah. Terus habis itu mau nggak mau biaya tim, ya kan? Nggak mungkin lu kerja sendirian. Dapil lu pasti gede semua, nggak ada dapil yang kecil. Ya misalnya dapil paling rata-rata lah ya. Jika penduduk di dapil itu sekitar 2 juta orang, kemungkinan dia punya sekitar 10 kecamatan, sekitar 65 kelurahan. Itu udah ada formulanya lah. Jadi pasti harus minta uang lelahnya koordinator kecamatan, Ya, bayar uang keringat ya, uang keringat kelurahan, ya. iya karena dia akan keliling-keliling. Pasti juga kalau ada duit berlebih lagi koordinator saksi. Nah saksi ini paling gede nih. Ya. Jadi struktur cost itu kalau tim itu kayak piramida. Yang di atas itu kecil, makin gede ke bawah, makin gede karena unitnya makin banyak. Itu 3 uang pokok. Belum serangan fajar. Oh ada ya? Kamu akan? I mean like ayolah come on. Iya, maksudnya ada juga yang kayak ini juga di dekat rumah gue tuh ada Apa tuh? tiba-tiba di aspal gitu kan. Terus besok ada spanduk. Nah itu biasanya. Terima kasih sudah bangun jalan di Nah sini. itu gitu. biasanya event gayanya. Oh, itu Event maksudnya ya? apa Event, misal cek kesehatan gratis itu rate-nya 6 juta, 7 juta. Ini yang ngaspal di rumah Kalau gua di ngaspal itu menurut gua agak kurang tepat sih caleg. Ya makanya gue ngeri kalau nggak Itu kepilih menurut gua dibongkar lagi. bodoh sih. Mas, Dendam. bongkar lagi. Ini kalau ada caleg tiba-tiba didatengin, Pak jalan bolong, dia aspal itu bodoh fix. Kenapa? Oh. Karena tugas dia adalah manggil kepala dinasnya biar ngaspal gitu. Bukan dia yang ngaspalin. Kalau dia ngaspalin dia ngomel dia bodoh. Ya gitu, Ya. saya nggak tahu yang ngaspalin Dan siapa. belum tentu jadi suara juga. Ah. Tapi anggap aja beramal. Iya kan? Ya. Ya, jadi memang agak susah kita. Tadi Mbak Sheila bilang ikutin aturan KPU, aturannya relax banget gitu. Karena kita tuh nggak mau fair-fairan. Kalau gue fix tadi batasin aja biaya kampanyenya. Berapa Dibatasin. maksimal ya? Lebih dari biaya kampanye diskualifikasi. Tapi Jadi kalau misalnya dia DPRD misalnya maksimal 200 juta. Semua transaksi harus apa sih bro, nggak bisa kita, dia nyembunyiin rekening kita aja kita bisa cek kok. Masalahnya kita mau apa enggak. Misal 200 juta atau DPRD 500 juta, RI 750. Mau nggak kita? Kagak mau. Karena kenapa? Karena kita sama-sama mau. Gitu loh. kita nggak mau tuh kita Kita caleg-caleg sebagai, ini atau kita apa? sebagai rakyat nih. Ya, kita semua tuh mencari ruang gitu loh. Karena ada yang bilang ada yang hidup 5 tahun sekali gitu ya, memanfaatkan caleg-caleg itu. Jadi kita tuh ada kadang-kadang gitu. buat gua Kenapa Mas? ngomong biaya politik tuh kita sering sok-sok enggak gitu loh bos. Jadi kalau gue mah senang-senang aja kalau saya kita taruhnya dibatasin. Oke. Nah, itu adu skill sudah. Nah, benar. Iya kan? Ada orang misal kayak ini teman-teman muda, oh DPRD kota batasnya cuma 200 juta. Teman-teman pasti, udahlah gue 50 juta, 150 juta lagi pertemanan gue gitu. Kan bisa. Tapi kan kagak ada yang mau. Ya ini kan gara-gara Bang Faldo belum pernah ngerasain Kalau DPR. gua, idenya Ntar- begitu. oh iya, Nanti tapi kalau udah- kita sampai komisi 2 itu yang gue bawa pertama. Iya, kok udah Gua bisa nentuin sendiri. Gue bisa. Oh, keren ya. Ngeri emang kalau emang Kan request, tergantung boske mengasih apa enggak. Kenapa komisi 2 mas? Iya karena ini harus diperbaiki dulu, aturan bernegara. Habis itu kita baru fix budget, komisi 11. ngeri ya ada privilege gitu ya. Kalau tegak lurus tuh. Ya. Iya. Kalau jubir keluarga. Kalau jubir keluarga tuh emang kayak gitu. Jubir keluarga emang bisa mutusin sendiri. Mr. K. Kalau mau enak mah yang 4, 5, 6, 7. 2 mah mikirin aturan pak. Wis, ngeri. Ya. Semoga lah ya. Ada, Oke, ya. gimana Mas Idam ada tambahan lagi nggak? Kita ngomongin tadi kan udah Mas Idam udah ngomongin soal ya ini kan masalah mindset aja diubah. Ada kan pertanyaannya memang kita temanya adalah ngomonginnya cost gitu, biaya dulu gitu ya. Terlepas dari visi misi ya mungkin nanti kita bikin lagi lah ya. Nah, berapa tuh budgeting? Kalau ini kan Hanura kemarin lolos gak? Hah? Hanura kemarin enggak kan?
Belum kan, PSI juga belum kan. Nah ini yang dari partai yang udah lolos nih. lolos ya. nih. Partainya. Iya partainya. Saya kira kalau untuk DPR mungkin di angka 2 ya, 2,5 sampai 3. Itu dari partainya ngasih atau? Dan tergantung wilayahnya. Kalau Jakarta nggak mungkin. Ini pasti mahal Jakarta. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat juga beda. Kalau di Jawa Barat? Jadi menurut saya memang nggak ada rumusnya. Jadi benar yang dibilang tadi Valdo. Misalnya kamu nyalek di mana? Periksa dulu kontestannya siapa. Kalau kontestannya para pengusaha pasti mahal. Karena pasti dia jor-joran. Tapi kalau sama-sama ICMI, Ikatan Caleg Miskin itu nggak jor-joran. Ini kok nggak ada sepatukan sama-sama miskin. Kalau Jawa Barat gimana Bang Jawa? Ngomong-ngomong gagasan tuh, tapi jadi nggak ada rumusnya menurut saya. Tapi kan nggak boleh kita larang kan? Ya nggak boleh. Makanya ada yang bilang, saya kok bisa jadi ya, padahal ongkosnya dikit. Ya karena lawannya nggak lawannya banyak. Lawannya yang tajir, wah pasti ongkosnya banyak. Jadi nggak ada rumusnya. Tapi kesimpulan saya pasti harus ada ongkos politik itu. Jadi kalau hebat di politik itu belum tentu lu hebat, tapi lawan lu lemah. Terus kayak Batman berarti. Di Jaktim berat ya. Batman tuh keren, karena lawannya yang payah, bukan Batman yang gue. Benar. Oh gitu. Kalau Jawa Barat gimana Mas Idam? Lawannya gimana di Jawa Barat? Jawa Barat Kalau 10 ya. saya kan dulu di Sulawesi ya. Di Sulsel Selatan. Sulsel 3. Ada Rusdi Masa gitu. Saya nggak kepilih. Enggak kepilih. Karena yang kepilih adalah rata-rata istri bupati, anak bupati, gitu-gitu kan. Berarti kan udah tahu. Partai apa tuh Bang? Partai apa tuh yang istri bupati? Ya macam-macam dari berbagai partai. Nah, kemudian PDIP ada Bang? Hari ini saya Bukan PSI dong pasti. pindah ke Jawa Barat. Butuh loncat nggak Bang dibilang? Saya pindah ke Jawa Barat. Di Jawa Barat saya punya investasi sosial. Karena dulu saya ngurus petani. Itu sesuatu yang sangat beda dari segi ongkos politik yang saya keluarkan. Jadi menurut saya nggak ada rumusnya, tergantung dengan pribadi seseorang, investasi sosialnya ada atau enggak. Nah kalau orang yang tidak punya investasi sosial, lalu terlalu patuh dengan KPU pasti mahal. Bayangkan mau terpilih hanya dikasih waktu kurang dari dua bulan. Nggak mungkin orang kenal seluruh Jakarta kenal, nggak mungkin tuh mimpi tuh. Pasti ujungnya adalah ngebom dan sebagainya. Berarti anak-anak muda seumuran aku lewat dikit. Kenapa? DPR RI nyalek tuh dari mana ongkosnya tuh ya? Ya, tanyalah. Iya, siapa di belakang. Tergantung bapaknya ya Bang ya sekarang ya kita ya. Ya berarti banyak ya nih poin-poinnya ya. Terutama tadi yang menarik ya itu juga ya, waktunya masaknya itu terlalu sempit. Akhirnya juga ya itu juga. Tapi nggak ada, intinya nggak ada. Rian Ernest, tolong jangan ngomong modal dengkul, Rian Ernest. Ya itu kan sebuah inilah kali ya, karakter yang diciptakan ya. Iya, Gen Z tuh banyak loh, angkatan-angkatan aku tuh yang sekarang DPRD gitu, nyalek gitu kan. Sama modal dengkul juga. Tuh make sense gak Bang? Enggak berarti ya? Dengkul bapak. Iya, Aduh, keras. Tapi mungkin salah juga kalau saya kita pengen langsung loncat ke DPR gitu. Emang harus DPRD ya dulu? Mungkin gitu ya Bang ya, mungkin harus DPRD kota dulu, kabupaten dulu gitu. Tapi kan lagi-lagi karena aturannya dibuka gitu kan, ya semuanya bebas gitu. Dan apa namanya ya, apalagi dengan keterwakilan perempuan tuh Mbak, itu juga kota perempuan problematik ya. Juga tuh. Emang perempuan Problematik enggak? Tapi tendensi problematiknya kenapa tuh Bang? Iya, tendensi Valdo kayak problematik nggak suka gitu. Enggak, jadi dijadikan objek Pak. Oh, iya. Dijadikan objek dan kasihan, ini realitanya kita nih ya, kita tuh susah nyari caleg perempuan. Susah banget. Terus? Walaupun banyak perempuannya gitu. Jadi maksud gua bener deh ini aturannya bener-bener harus dirombak total sih menurut gua. Kalau mau diubah ya. Tapi kalau kita pengen politik kita gini-gini aja, ya nikmati aja lah ini. Soalnya pemburu rentenya terlalu besar di sistem ini. Gitu. Ya, ya.
Berarti ngomongin aturan ya, ada mau tambahin? Iya, lagi? tadi Enggak perempuan, dong, Mbak. perempuan, Kan perempuan. kalau Oh, misalnya itu tadi rumah masalah tangga aja nggak ada istri itu nggak bisa seimbang. Iya, emang nggak tahu Aduh. nih Bang Faldo nih kenapa? Make sense Iya, nggak? Make make sense sense. nggak? Setuju, Ayo, setuju. setuju Aku nggak kita. ikut-ikut, iya. Terus, Apalagi negara gitu maksudnya. Hah? Apalagi negara. Oh iya dong. Lanjutin dong. Lanjutin dong. Nis. Itu yang mana yang mana? Jangan, Negara- Samping abang bukan? jangan. Negara kalau nggak ada ibu negaranya maksudnya. Wes, nah di sana sih astagfirullahaladzim bayangin. Berat. Jangan gitu, aduh. Ya kita Apa yang ngomongin soal menafsirkan? aturan ya yang make sense gitu menurut Ya. mungkin dari ICW gitu yang sudah menelaah ada dana-dana takut aliran-aliran Ya. dana yang menyebabkan korupsi tinggi juga nih ya. Itu menurut ICW ada sih gambaran aturan yang tadi Valdo bayangkan yang sekiranya make sense lah gitu. Mungkin dari ngomongin ada batasnya, ada minimnya gitu dari anggaran-anggaran yang disediakan partai, ada batas Ya, atau ya. kayak dari tadi jenjang masa kampanyenya ini lagi ya perpanjang lagi Perpanjang gitu ya nggak lagi. cuma 75 2 bulan. Kita 2 bulan. apply visa aja perlu deposit di tabungan, Pak. apa? Deposit di tabungannya mungkin Oh bukti, benar misal gitu. ya, misal nih. Kayak visanya ya ya gitu. Ya, gimana Kak Sira? Jadi kalau dari tadi kita dengar memang mungkin satu kesimpulannya sebenarnya pemilunya masih banyak permasalahan Masih banyak gitu ya. permasalahan, Masih oke. banyak hal yang perlu dirombak, diperbaiki termasuk reformasi partai politik itu sendiri. Nah. Dan soal biaya politik yang mahal, lagi-lagi balik lagi ke biaya politik yang mahal, memang ketiadaan pengaturan jumlah maksimal akumulasi semuanya gitu ya, itu bisa jadi salah satu faktor karena antar caleg yang satu misalkan pengusaha modalnya lebih tinggi, otomatis modal antara satu dengan yang lain itu starting pointnya udah beda. Jadi kompetisinya untuk mengungguli caleg yang lain ya ketika nggak diatur batas maksimalnya itu bisa jadi pengaruh juga gitu. Beberapa contoh aturan kalau misalnya kita lihat di regulasi dana kampanye yang dibuat oleh KPU gitu ya, mungkin belum seberapa bisa mengakomodir, tapi kalau misalkan bisa ambil contoh kayak misalnya alat peraga kampanye itu dibatasi misalkan tidak boleh nilainya lebih dari 100.000, terus untuk beriklan di stasiun TV itu udah ada alokasinya sendiri dari pemerintah gitu. Jadi seharusnya nggak boleh kalau punya stasiun televisi sendiri misalkan colongan-colongan ya udah pakai research yang udah gue punya gitu. Ini Harusnya aja misalkan. model azan gitu-gitu ya. Sorry. Atau susu program susu. Iya. Jadi jadi ya maksudnya memang masih ada berbagai macam celah sih ya, masih ada berbagai loophole juga dalam regulasi kita gitu dan ya seminimal-minimalnya mungkin balik lagi ke seperti yang tadi dari calegnya itu sendiri dan ke internal partai politiknya. Kalau mau kita potong kompas gitu ya, potong tadi kita bicara salah satu yang bikin biaya politik yang mahal karena paling awal tahapnya Ya. udah ada mahar. Nah, Ya, gimana sekarang biar partai politik sama calegnya juga pakai sistem nggak pakai mahar gitu. Jadi Iya. nomor urut prioritas ya udah berdasarkan kinerja, berdasarkan rekam jejak yang baik. Nah, jadi jangan berdasarkan berapa uang yang bisa dia keluarkan untuk dapat nomor urut tertentu kayak gitu. Dan makanya kalau balik lagi ke rekam jejak nanti teman-teman harus cek juga rekamjejak.net dan kita akan launching tanggal 26 November. Oke, Mantap. itu dia ya. Oke. Jadi bagus banget ya. Valdo menyalahkan regulasi pemerintah, peraturan yang sudah ada gitu, tidak menyalahkan regulasi atau aturan partai itu sendiri ya. Kenapa itu udah mulai? Ya oke, jadi Kan partainya belum masuk, belum masuk. Tapi itu juga masukan juga. Oke, mungkin terakhir tadi sudah ditutup juga ya, bisa dibilang sama Mbak Sareta kalau mau nambahin lagi silakan. Tapi tadi benar rekam jejak itu salah satu mungkin memudahkan kebingungan orang ya milih caleg yang Iya. kertasnya panjang-panjang doang gitu ya. Iya. Yang kebanyakan ngelihat mana muka gue yang kenal ya, Iya. yang gue kenal siapa ya Atau gitu-gitu. enggak, siapa namanya? Oh Iya, sekarang nama doang malah ya, Siapa nama namanya yang doang bagus gitu. ya gitu Gak ada fotonya ya? Enggak ada fotonya. Nama doang gitu. Mana nama yang sering Iya, muncul banyak ya, susah. banyak juga nama-nama yang catchy kan Bang, yang kita pikir ini adalah artis ternyata bukan. Ini kok Sastroami Joyo, mana yang nggak ada siapa? nama Uya Kuya gitu nggak ada misalkan gitu ya. Karena itu Ucok Baba. iya kan beda namanya. Sebenarnya kalau mau memperbaiki situasi begini yang tadi dia bilang, menurut saya yang penting itu teman-teman itu berpolitik, masuklah partai politik, jangan nyalek.
Jangan nyalek. profesi nyalek. Jangan fokus nyalek. Iya, karena ada orang yang profesinya nyalek. Oh, profesinya Masuk nyalek. politik pada saat mau nyalek. Oh. Kami ini partai politik berpolitik nyalek itu hanya salah satu tugas. Oh, ada yang Jadi, masuk partai yang nggak kita- nyalek yang, langsung. yang masuk partai politik pasti ongkosnya jauh lebih Iya rendah. benar. Karena dia memang kader yang kemudian punya misi untuk kemudian Harus nyalek. diemban dikasih tugas oleh partai politik. Yang mahal itu kalau orang luar. Jadi menurut saya kalau caranya adalah kita berpolitik Ya. harus diisi oleh orang-orang baik. Jangan nyalek. Jangan nyalek. Karena kalau nyalek keluar uang banyak bisa stres tuh. Udah banyak nggak jadi gila dia. Iya, iya. Tapi kalau orang yang memang identitas sebagai orang politisi itu nyalek hanya sebagian kecil dari tugasnya. Masih banyak lagi tugas-tugas untuk yang lain. Jadi menurut saya perbaikannya ke situ menurut saya. Bagus, ya. Jangan Dan masuk partai. Saya ada ini rumus saja lah. Gimana Kalau tuh? mau sukses politik itu paling tidak ada 3 modal menurut saya. Oke. Ya kalau kita perlihatkan pertama orang yang sukses politik itu pertama adalah kalau orang itu pintar banget. Jadi Pintar nggak ada yang banget. mengalahkan di Indonesia. Itu kalau masuk politik pasti sukses tuh. Yang kedua, yang kedua paling kaya. Paling Oke. kaya. Itu pasti juga sukses dalam politik. Dan yang ketiga adalah banyak temannya. Nah, kita ini adalah mengandalkan banyak teman. Banyak teman itu yang kemudian kita menjadi murah. Nggak mungkin saya nyalek pakai uang pribadi, gimana ceritanya? Pasti dibantu oleh kawan-kawan. Nah itu berarti modal pertemanan yang banyak. Itulah yang disebut dengan politik yang bagus menurut saya. Oke, jadi antara paling kaya, paling pintar atau enggak paling banyak temennya. Ya, temennya juga nyari-nyari juga ya, yang Iya. punya duit kalau bisa ya. Iya. Jangan teman-teman. Kalau bisa teman-temannya. Lu bro, masih minta rokok temen gue. Iya. Lu mau nyalek nih, gitu nggak mau. Nah kayak gitu-gitu, nyari-nyari juga teman yang Temennya sekiranya. juga harus milih-milih ya. Ah iya, ini berguna nih buat gue nyalek ntar nih. Temen lah kita gitu. Ya. Itu udah mungkin masuk ke closing statement dari Mas Idam ya, bagus soalnya ya. Oke, sekarang kita Ke Bang Faldo. Faldo dulu. Boleh Bang. Ya. Closing. Ya kita nggak akan kemana-mana sih kalau kita nggak masuk ke sana baru kita ubah aturan mainnya sih. Jadi ya gue sih udah sampai di titik kayak ya udahlah tunggu gue nyampe sana ntar gue ubah gitu. Jadi memang harus begitu. Ya kalau lu nggak suka ya lawan gue gitu. Jadi memang begitu caranya Pak. Karena gue lihat semuanya tuh pengen nggak jujur kok. Honestly speaking. Ya. Semuanya pengen gak jujur. Iya karena banyak pemburu rentenya. Termasuk kamu. Amin not lah insya Oh, Allah. Ya. insya Allah. Jadi Nuduh orang doang. Heeh. gua nggak mau komentarin partai lain ya. Tapi intinya sih kita tahu siapa aja bandarnya, kita tahu siapa pemainnya, kita tahu yang mana yang akan kita tweak. Intinya sih kita udah sampai di tahap kayak kita lawan, akan kita ubah pakai tangan kita sendiri aja. Oke. Instead of ngomel-ngomel gitu loh Pak. Thank you. Mantap. Keren. Ya kita mah doain semuanya ya yang bisa masuk dan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah silakan Kak Rahma. Ya. Kak Rahma silakan Kak closing statement. Dari Kalau modal aku ini. lebih ke ini ya, milenial sama Gen Z jangan golput. Oh, oke. Jangan golput karena kita tahu sendiri golput kalian itu tuh membuka celah untuk kecurangan itu gitu. Dan Membuka celah gimana tuh, pilihnya Kak? pilihlah yang pintar, yang bersih gitu. Bang, maaf ya. Kenapa? Oh. Ya, ini kayaknya ayo Bang. Pakai mic, pakai mic. sendiri. Jangan curang, nggak pakai mic dia tadi. Ya gitu sih kalau aku lebih ke nggak golput, terus juga aku sendiri mau sebenarnya pengennya milenial sama Gen Z itu nggak apatis lagi sih sama politik. Maunya banyak lagi kalian tuh bergabung. Sebenarnya politik tuh fun, asik dan Wah asik gini dong. Ya, santuy dong. Harus gitu ya asiknya. ini gimana? Ketawanya senyumnya lebar banget nih. Kalau asik nggak harus gini tapi ya. Bisa gini diskusi santai. Gemoy. Ya, itu
Udah sih kalau dari aku itu aja. Milenial lebih, karena milenial sekarang juga anaknya pinter-pinter, Betul. ya, inovatif benar. gitu. Dan aku malah salut banget sih, maksudnya gini, maksudnya yang kita dulu ya. Anak 30-an ke atas tuh nyari kerja tuh masih pakai kertas gitu kan. Kalau anak zaman sekarang lo lihat gue di internet gitu kan. Ya. Nih kerjaan gue editor misalnya, dan dia bisa dari mana aja, dari luar negeri bisa dapat duit gitu. Jadi kalau menurut aku udah keren banget sih anak sekarang tuh. Oke, jadi Oke. berpartisipasi ya. Iya, iya, iya. Jadi yang untuk nonton juga nanti. banyak Gen Z dan milenial by the way. Lu kan Gen Z juga, gue Iya. milenial ya. Makanya kita bikin acara gini ya. Iya, malah jadi host. Hah? Kapan nyalek? Betul. Oke. Saya butuh teman banyak yang berduit. Dan nambah otak juga. Kita 3 PR ya Kak Kron. Saya udah dapat rumusnya. Oke. Ada di sini, coba cek rekening kalian untuk saya jadikan teman ya. Oke. Oke, Terakhir dah dari Kak Seira, silakan, dari Kak. Kasir untuk dari Closing ICW statement. ya, dan juga mungkin Rekam jejak. untuk rekam jejak nanti harapannya untuk berkaitan juga ya untuk partisipasi pemilih juga, karena kan yang masih melek internet ya kalau nggak milenial Gen Z Iya. gitu ya. Kalau yang udah tadi apa bahasa dari Kak Rahma kolonial gitu udah agak susah baca. Kolonial rada zaman perang sih. Iya kan, udah agak susah bacanya juga gitu kan. Iya. Ya, silakan Silakan. Kak Sira. Iya, jadi kalau balik lagi ke kanal informasi rekam jejak itu dan topik utama yang tadi kita bahas soal dana kampanye, kalau teman-teman misalkan masih sebenarnya penasaran ngelihat seseorang mungkin di usia yang muda atau dengan faktor lain lah, misalkan lihat seseorang nyalek, pengen tahu dana kampanyenya dari mana, sumbernya misalkan, salah satu yang bisa membantu kanal informasi rekam jejak.net ini, di situ teman-teman bisa lihat afiliasi bisnisnya, afiliasi keluarganya, di situ jadi kita bisa memperkirakan gitu ya, itu dana kampanye datangnya dari mana aja sumbernya. Dan ya terakhir kepada teman-teman semua yang merupakan bagian dari masyarakat dan nanti akan menggunakan rekam jejak.net, ya itu sebenarnya dibentuk untuk teman-teman gitu, supaya teman-teman punya gambaran tentang siapa yang akan kalian pilih nantinya. Kita tentu pingin milih calon pejabat publik yang punya rekam jejak yang baik, sepak terjang yang baik, sebelumnya ketika sudah punya jabatan, apakah dia menjaga amanah itu dengan baik, dia pernah terlibat dalam kasus korupsi atau enggak gitu. Tentu itu jadi faktor-faktor yang penting gitu ya untuk dilihat, karena misalkan kita misalkan ada daftar calon anggota legislatif dan dia statusnya sebagai mantan koruptor misalkan, gimana kita mau berharap orang tersebut bisa bikin kebijakan yang pro terhadap pemberantasan korupsi ketika mereka pernah korupsi gitu? Itu kan nggak masuk akal kan. Ya. Jadi melihat rekam jejak para caleg itu adalah salah satu hal yang paling bisa teman-teman lakukan untuk menuju pemilu 2024 nanti. Dan kalau mungkin ada pepatah yang pernah bilang kita kan masa depan nggak ada yang tahu gitu, tapi menurut kami sih enggak, masa depan bisa diprediksi salah satunya ya dengan apa yang udah dia lakukan di belakang, karena itu udah terjadi gitu. Dia nggak bisa otak-atik lagi tuh statement yang udah pernah dia keluarkan atau status hukum atau keterlibatan dia dalam kasus hukum di masa dia sebelumnya gitu. Jadi sebelum memilih tentukan dengan baik, salah satunya dengan cek rekam jejaknya di rekamjejak.net. Oke. Mantap. Aku nggak sabar sih, pengen ngecek di tanggal 26 ya kayak berarti ya. Tanggal 26 nanti Langsung lihat aja cari rekamjejak.net rekamjejak.net ya. Oke, itu semua ada caleg rekam jejaknya mereka ada di situ. Yang seenggaknya 3 ini nanti akan aku cek lah di situ. Ya, Gitu pengen kan. tahu hartanya Valdo ini berapa, mobilnya berapa gitu kan, dari situ ada. Oke.